ya pilih-pilih berrelasi ya, jangan sombong, tetap rendah hati. Desa matamu. Tuh. Ya. Kayak orang misui gitu kan, Iya, benar. jangan lihat kita aja. Matanya. Pendeta, para hamba Tuhan di desa itu kan kebanyakan yang miskin, yang menderita, yang sepertinya kekurangan segala Iya, sesuatu. betul. Ya. Nah, wanita itu kan bukan perongrong ya, tapi wanita itu penolong. Leo Soekarno Putra, Wah, dia Mas juga. Leo, Anda masuk YouTube? Nah, Anaknya aja keren, kuliahnya di Satya Wacana. Kemarin magang di SCTV. Kurang keren apa coba? Dikatakan gedang jadi gedok. Weh, mantap itu tagline-nya. Gedang jadi gedok. Dari nandur gedang, saiki duwe gedok. Jangan hanya sekedar kita berdoa yang menantikan berkat jatuh dari langit, itu mustahil. mustahil. Makanya kita harus berdoa, bekerja Usaha. keras, berusaha. Halo, jumpa lagi di channel Tahu Kingdom, satu-satunya channel yang tidak aktual, tidak tajam, dan tidak terpercaya. Kita langsung masuk ke dalam TKW, Tahu Kingdom Wawancara. Di dalam konten ini kita akan menginterview berbagai macam narasumber. Dan narasumber kita kali ini adalah sepasang hamba Tuhan yang tinggal di sebuah desa. Mari kita simak obrolannya, bagaimana mereka bisa hidup serta bertahan hingga meraih kesuksesan sampai saat ini. Mari kita simak obrolannya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Terima kasih, dan mari kita simak video selengkapnya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Tahu Kingdom. Sore hari ini narasumbernya luar biasa. Pasangan suami istri yang keren, yang lincah, yang banyak banget kegiatannya. Mau di mana-mana aja kata orang selalu ada. Nah, itu kita cari tahu kenapa kok selalu ada. Kita kenalan dulu sama pasangan suami istri ini. Di depan saya ini ayah angkat saya, Rohani, namanya Pendeta Yusuf Nasri. Nasri, halo. Dan di sebelahnya ada istrinya, Pendeta Marta Nasri. Nah, gini Pak, Mak. Kalian kan dulu memulai di desa itu penuh perjuangan, Ya. penuh dengan darah dan keringat, kata orang. Kok mau yang dulunya tinggal di kota udah enak, mau jalan-jalan kemana-mana deket, mau apa-apa gampang, mau belanja, mau shopping, mau ke mall, mau kemana-mana deket, tiba-tiba ujuk-ujuk kok ke desa. Kira-kira tuh yang bikin Pak E sama Pak E kok mau pindah ke desa tuh apa? Oke, yang jawab maknya coba dulu Mak atau? dulu, Mak E. Oke, ya gimana ya? Saya sangat-sangat berterima kasih walaupun saya asli lahir di kota ya, lama di kota, tetapi namanya kembali ke panggilan ya, panggilan hati. Ya sebagai manusia pasti nggak mau ya di desa, ngapain di desa, apalagi yang tempat saya mau masuk pertama kali itu tanahnya gersang ya, kalau mau cari air aja susah, jauh dari Sampai malam. kota ya, ibaratnya jam 9 kita antri cari air bawa apa, kalau di desa tuh namanya lenting, Lenting. ya, lenting Bukan ya. yang dipikul kayak Pauline Itu gitu juga itu laki ya, Kalau pria perempuan, perempuan pakai lenting pakai kendit kelenteng. gitu ya. Itu jam 9 malam loh. jam 9 malam. Sapi dapat airnya sampai jam 12 malam. Keren kan? Di kota ndak bisa. Jadi kayak perjalanan hidup musafir. Terus pertama kali masuk ke desa tuh tahun berapa? Tahun kalau saya masih muda ya. Ikut waktu sekolah ya, ikut sama 91. 91 mulai weekend. weekend saya Weekend di 91. Nikah kan 9. Oh ya, sebelumnya pada nggak tahu ya tempatnya tuh di mana kok di desa. Oh, Bisa iya. dijelaskan Pak, ini tempat ini tuh di mana? Tempat ini itu di Sugemane, di Sugemane. Oh. Di Sugemane. Desa Matamu. Kalau Desanya kita Sugemane. ngomong Sugemane dulu namanya itu, kalau Sejarahnya. orang sejarahnya itu namanya Sugemane dulu itu Desa Matamu. Tuh. Ya. Kok kayak orang misui gitu Iya. Pak, Ya makan. benar. Jangan lihat kita aja. Makanya saya lihat ini tuh lucu dan wagu ya, didengar orang, Pak
Dek, tinggalmu di mana itu? Matamu. Di desa, Desa Matamu Matamu. sambil melotot. Nah, tetapi Nah, ada kayak sejarahnya. seperti itu kan. Memang gitu Iya, sejarahnya. Iya, tapi ada sejarahnya. sejarah Pak zaman dulu Itu Sunan udah Kalijaga. mungkin sebelahnya desa Matamu, terus Lambemu. Ya, bukan. Enggak, ya. Bener, ini serius. Ini serius. Ini khusus. Pendengar semuanya ya, ini ya. Ini tuh desa bener-bener desa Matamu, tetapi pada waktu itu ada Sunan Kalijaga. Ada rombongan Sunan dari Demak. Ya, itu Kesini. datang di situ. Di atas ini tempat saya Di sana kan ada duduk sumber mata air di yang atas tidak itu ada sumber mata air pernah. Sendang. Namanya Sendang. Nah, itu sumber mata air yang tidak akan pernah habisnya. Dan waktu-waktu Pak Sunan Kalijaga itu kalau Ada di situ orang-orang bersama rombongan. bermisi toh. Nah, itu rombongan naik kuda berhenti di situ. Nah, tahu-tahu tanya Pak Sunan Kalijaga, Ini ini desa desa apa? apa? Desa Desa Matamu. Matamu. Rakyatnya bilang begitu. Nah, tapi terus Sunannya akhirnya baper. Sunan Kalijaganya Dikira baper bilang ya. Biasanya Oh, ini Matamu Sunan tuh kok Kalijaga. bahasanya Sunan Orang, baper. ya, Iya. orang yang dihormati kan. Bentar. Kalijaga itu Sunan apa pengacara ya? Sunan, Nah, Sunan, Pengacara Sunan Kalijaga. Oh, Kalau zaman bukan. sekarang itu ya Itu Sunan artis Kalijaga ya. pengacara. Ya. Ini Sunan yang sungguh-sungguh dulu. Sunan Kalijaga. Terus. Wah, seru Nah, juga. makanya dikasih nama baiknya bagaimana ya? Desa ini bagus, Sumbernya bagus, banyak. ya, memberkati banyak orang untuk bisa mandi, untuk bekerja, ya. Terus ini bagaimana tiba-tiba tercetuslah Sunan Kalijaga bilang ini namanya Desa Sugih Manik. Berarti yang ngasih nama tuh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sugih Manik. Itu ada sejarahnya, lihat mungkin atau di Google apa sejarah Sugihmani nanti. Berarti ini nama desanya Sugihmani, kecamatannya ikut Ikut Tanggungarjo, kabupatennya Grobogan, Purwodadi ya. Ya, Berarti nggak masuk Semarang. bupatinya Bu Sri. Sri Martani. Nah, Itu luar biasa Bupati Grobogan. terus kalau orang lihat kan, atau yang saya lihat sendiri itu kan, kalau kita lihat sejarah-sejarah atau melihat kehidupan para pendeta, para hamba Tuhan di desa itu kan kebanyakan yang miskin, yang menderita, yang sepertinya kekurangan segala Iya, sesuatu. betul. Ya. Kesannya tuh Iya. orang yang sangat terjolimi gitu ya, bahasa Banyak Indonesia. banyak Tapi kok berpikir seperti saya itu. lihat maknya sama Pak di sini kok bukannya kurus dan miskin, tapi justru bergelimang harta ini. Puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan. Ya. Ya kan? Tapi Saya banyak Jawa, warisannya saya ini. Jawa. Anugerah itu termasuk anugerah buat saya secara pribadi seorang wanita itu kan bukan perongrong ya, tapi wanita itu penolong. Tapi Bagaimana? kadang juga penggonggong. Nah, penggonggong karena apa? Kalau kita mau bisnis tidak diantar-antar itu loh. Penggonggong. Gonggongin Pak. Nah itu ya. Nah, ya saya bersyukurnya ada kemampuan yang Tuhan kasih dalam diri saya. Contohnya dengan pandemi kemarin, ya, orang berpikir, aduh, gimana ini ya? Banyak sulit orang-orang bekerja di PHK, ya kan? Bisnis mulai gulung tikar, padahal tikarnya suka dibuka, bukan digulung ya untuk tidur-tidur santai-santai. Tetapi saya bisa jualan. Online saya dulu gaptek dengan namanya. Jadi guys, yang kita wawancara ini nggak kaleng-kaleng, nggak cuma pendeta, tapi juga pengusaha. Walaupun di desa, tapi rezeki ini kota. Coba Pak, ceritakan bisnisnya apa aja nih di sini? Oke, bisnis saya ini dengan pandemi ini ya, saya sebagai wanita tuh kayak bangkitkan semangatnya. Artinya apa? Walaupun di desa ya, tetapi saya punya berpikir atau punya pandangan bahwa kita di desa tidak hanya terus Menerima nasib ya. menerima ya wis toh nasibku di desa ya enggak, tapi ada semangat. Artinya apa? Harta kita yang apa kita punya itu tergantung dari hati kita. Contohnya dengan saya melakukan bisnis yang saya hadapi saat ini, ya sebenarnya kecil-kecilan itu bagi mereka yang belum merasakannya, tetapi saya yang menikmati ini ya seperti ini. Kecil-kecilan awalnya toh Mak. Nah itu awalnya, makanya saya cerita itu awalnya prosesnya toh, tapi tidak usah protes setelah kita menikmati hasilnya. Contohnya ini keripik singkong
Ini dari singkong, asli bener-bener singkongnya singkong yang apa? Bener pilihan ya. Nggak kaleng-kaleng tadi katakan ya. Bosnya berkata kaleng-kaleng. Ini keripik Bu Slamet ini sudah 30 tahun loh. Ya, dari anaknya masih kecil-kecil ya, dari ya bahkan rasanya ya rekoso lah gitu. Dulu bikinnya cuma kecil-kecil ini dititipkan di warung-warung. Tapi luar biasa, seorang wanita juga ya semangat sampai sekarang diteruskan sama anaknya. Ya, keponakan saya ya dapat istri pengusaha ini dan dilanjutkan namanya Leo Soekarno Putra. Ya, istrinya namanya Santi, tapi yang orang tuanya itu namanya Bu Slamet. Terus keistimewaan keripik ini tuh apa Mak dibanding keripik yang lain? Ini tuh minyaknya minyak murni, bener-bener minyak, tidak minyak yang hitam itu ya. Minyak apa curah? Gitu Ya, bukan minyak curah, tapi dari minyak sawit. dari Sawit. apa ya? Bener-bener bening tuh produknya. Disampaikan bisa? Minyak kemasan gitu ya. Kemasan, kemasan, nah, kemasan minyak lah ya. kemasan lah. Tapi bener-bener bening. Saya tahu sendiri cara ngolahnya, produksinya itu bener-bener luar biasa. Higienis juga Ya, ya. Jadi betul. ketika makan ceripeng ini Nggak, tenggorokan tenggorokannya ini nggak nggak akan sakit. Enggak batuk-batuk ya. Nggak Oh, nggak. batuk-batuk. Seandainya Dijamin. batuk pun suaranya beda. Lagi. Nah, itu Ah, betul. wena, pol gitu ya. Enak. Jadi Ini rasanya ini macam-macam rasa. Ada sambal jeruk, balado, Oh. terus singkong sapi panggang, ada originalnya enak. Itu sayangnya ini biasanya saya ada bal-balan ini. Komplit Tapi ya, sudah setiap kita saya setor itu 1 minggu tuh 35 bal. Wih. Satu balnya 70.000. Itu coba bayangkan, tinggal ngeping no. Itu kalau satu galnya 1 M 35 M. Loh, percaya kok, percaya, yang penting kita semangat. Ya. Ada niat pasti ada berkah. Tapi kan dulu awalnya nggak langsung banyak kan Mak? Oh, enggak. Saya Saya itu berapa dulu? Saya Waktu tuh merintis usaha. pertama itu cuman ya 1 bal saya Satu foto. bal itu kita bungkusi sendiri. Ya, sebelum Nah. ini saya bungkusi, saya titipkan di Dipegang nasi sendiri kucing, nasi gitu ya. kucing. Iya. Gitu ya. Warung-warung kecil-kecilan itu ya. Ada kuping gajah, ada usus, tuh. Terus ada ini yang rasa apa? Kemplang. Itu Oh. juga enak itu. Ya, itu enak ya. Makanya produknya ini bener-bener masuknya tuh di Jogja. Ya. Salatiga, Magelang, Solo, Kudus. Semarang, Kudus. Itu ambilnya Ambilnya di- Berarti pada hampir di sini. 50% Jawa Tengah ya? Iya. Makanya nggak rugi yang beli keripik Bu Slamet. Nggak rugi bener. Di sini Harganya nggak juga murah. harganya Harganya- murah, 1 bal cuma 70.000. Wih. Terjangkau. Terjangkau. 1 bal tuh isinya berapa kilo? 2,5 kilo. Itu. Kalau yang ori itu juga renyah 50.000. Terus selain keripik ini apa lagi Mak? Oh, Ya, ini saya ada. terkenal namanya palu gada. Apa itu Pak? Apa itu palu gada? Apa yang lu Lu mau, gua Gua ada. Gile coy. Walaupun di desa ya. Nah ini guys, ini ndak usah jahitin ya, ndak usah beli kain capek-capek Nggak ya. perlu ngerangkai daun gitu. Ndak usah Itu banting. ada Adam dan Hawa kalau dulu udah Nah, kenal ini, Mae. guys. Mau Pasti tahu beli ini guys. Nah, tahu modelnya guys, ini modelnya. Tidak ada Ini dia cuman produknya loh. ya Dia kalau sama. mau beli dosenan tak cukup harga 50.000 aja guys. Wih, Mau lihat saya keren, berdiri keren. tak pakai ya. Nih. Tuh. Nih, ini 50.000 ambil banyak, tapi kalau per biji cuman 55. Ya. Kekinian banget modelnya Mak. Kan Bukan kekinian. batik-batik yang mak-mak zaman Wah, kuno itu enggak, ya. ini bagus bener, adem dipakai ya. Ada lagi juga yang ini bagus nih. Ini tidak luntur, guys. Ini juga sama. Nah, ini manis tuh. Wajahnya jelek pakai ini tambah cantik. Wih. Ini Yes. sih udah kayak Ya, ibu-ibu yang sosialita wanita-wanita sosialita kalau mau bareng-bareng seragaman bisa pesen dengan saya. Bisa buat wisuda Marta, juga ini. ya, Marta Mat, ya. Tidak hanya ini aja. Tidak luntur. Nah, Tidak ada macam ini juga. aja. Ini celana ini, guys. Ya.
Ini merek loh. Ini merek. Kalau yang tahu mereknya ini apa nih? Ini Mas Ivan. Velek apa ini? Mereknya. Ini bermerek loh. Veliger. Mereknya Veliger. Yang tahu merek mahal Mehong. Ya, ini cuman 55.000. Celana jin, celana jin ya. Kain. Celana jin. Jin tapi bisa melak. Oh. Ini 55. Buat cowok nggak ada tapi ya. Cowok ya nanti coba ada lagi ya. Ini untuk anak-anak cuma 35.000. Tidaknya itu aja. Ada ini juga. Ada getuk, Yang lainnya ini guys, ada apa tuh? Cotot. cotot ini ya. Kalau biasanya liburan yang suka traveling atau kemana-mana di Bandungan, nah ini itu getuk goreng itu Nggak ya. usah. tapi lebih enak ini dalamnya. Nggak usah ke Bandungan tapi di Sugemane Ya, ada. ini ada. Oh. Ya, mau COD? Oke. Ya. Nanti tak kasih nomor WA saya. Ya, pesan ini ya. Cukup ini Harganya cukup berapa, Pak? 14.000. Wih, murah banget itu. Ya. Cotot itu yang Dalamnya Ada gulanya ya. Nah, enak. Sama ini tadi Pak Ivan sudah merasakan Yang Udah, ini itu tadi. singkong Nah, itu itu enak. enak. ini enak ini. Ini cuma 15.000. Dan yang terbaru bisnisnya maknya apa kira-kira? Ini guys, yang kalian lihat. Oh di iya, ini di kamera. depan Ini. saya ini. Oh. Ini ya. Ini awalnya saya tuh cuman punya berapa biji seng-seng Hanya gambar aja. kok banyak orang suka aglonema ya, terus saya coba punya satu ini ya seperti ini nih, seperti ini. Terus lama-lama bagaimana saya lihat-lihat di Google, namanya perempuan penasaran ya. Saya lihat-lihat di Google, lama-lama bagaimana supaya beranak, saya praktekkan. Nah, sekarang anaknya banyak itu, guys. Itu Tidak di- hanya di gelombang saja, belakang, tapi sekarang belakang tuh banyak ini. Yang kesuting hanya ini. Ini bermacam-macam bunga Ini sekarang. bisa dijual. Ini aja sudah ada yang punya ini. Harganya Aneka kaktus Nah, juga nih. ini harganya orang kemarin tak minta 70.000. Wih, ini sih Ada antri. murah, 20.000 bagus banget kayaknya. Ya, ini. Daunnya tuh. Ya. Ini ada Ada kaktus. anggrek juga ya mak ya. Anggrek. Nah, terus itu kan dari sisinya mak Ya. Nah, kalau dari sisi Pak E itu bagaimana untuk bisa roda ekonomi itu terus berputar walaupun di desa tuh perannya Pak E atau apa yang Pak E lakukan di desa tuh apa Pak? Yang kita lakukan selama ini karena istri itu suka jualan, Bisnis. suka bisnis. Jadi kita sebagai suami harus mendukung. Walaupun awalnya itu saya harus nganter ke mana-mana itu rasanya capek. Ya. Tapi saya melihat semangat istri luar biasa, akhirnya saya juga terinspirasi, saya jadi semangat juga. Selain lihat istri semangat juga untungnya pasti. Iya, ada untungnya ya itu. Membantu. Kalau Oh, nggak ada iya. uangnya mana mau. Saya lihat itu untungnya luar biasa, makanya Apalagi jadi ya, semangat. saya dukung kemanapun ngantar ya, saya tetap jalan. kalau nganter itu apa daging B2 ya. Iya. Wah, itu lumayan. Untungnya banyak tuh. Wah. Pak. jualan juga B2. Ya, pernah Jualan. pertama sekali itu dapat cetio. Wih, tahu setio 1 juta. Orang bisa cetio. Jadi buat teman-teman atau om-om atau bapak-bapak yang saat ini di desa tidak bisa berbuat apa-apa atau mungkin hamba Tuhan juga, jangan pernah mengeluh atau jangan pernah pasrah dengan keadaan. Ya. Harus semangat, harus Semangat. berinovasi, harus Ya. bekerja. Jangan cuma doa aja, karena doa aja duit nggak mungkin jatuh Ya, dari mustahil. langit. Betul. Harus tetap kerja. Apapun yang terjadi kerja kayak Pak Jokowi. Ada niat, ada jalan. Ibarat petani terus nabur terus. Nabur Nah, pasti akan menuai. pasti akan menuai. Betul. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Kalau saya lihat dulu Pak E waktu masuk desa kan cuman bermodalkan kendaraan utuk-utuk ya Pak. Waktu itu Iya. apa Jupiter ya Pak ya? Bukan, Iya. Supra. Pertama kali waktu pelayanan di desa apa tuh? Supri. Dulu Supra ya. Supra. Ya, Supra. Supra. Supra Itu sama. aja apa Supra. standarnya aja Lewat toklek, buat pelayan. toklek jatuh di jalan di rel kereta. Tapi sekarang mobilnya GS2, motor juga Anugerah, banyak, ya. anaknya bisa sekolah di Satya Wacana. Wah keren. Kok bisa gitu tuh gimana Pak?
ada bayangan nggak atau ada impian nggak kira-kira kok sekarang tuh bisa hidup enak, bisa kecukupan, Rendah hati, ya. diberkati Tuhan tuh ada bayangan nggak dulu waktu pertama kali masuk di desa? Kalau dulu tuh nggak ada bayangan seperti itu karena berpikirnya Pasti Ya. berpikirnya juga kayak pendeta-pendeta yang Ya. di situ ya Pak? iya waktu itu Bakal susah ini iya kita ya. kayak gitu. Tapi kembali lagi kan kita punya moto pokoknya walaupun kita di desa, tapi kita gaya hidup kita jangan seperti ya kata orang, imit orang apa pendeta desa itu miskin minta-minta. Jadi kita buat happy, buat sukacita, Iya. dan di situ kita akan jadi berkat. Makanya saya percaya walaupun saya ada di desa, saya bisa memuliakan anak, saya juga bisa jadi berkat buat masyarakat jadi di sekitar. Terutama dengan bisnis ini, Tuhan buka jalan. Pada awal kita bisnis pertama kali itu jualan online itu, hasilnya itu bukan kita nikmati sendiri, tapi hasilnya langsung kita belikan, yaitu apa itu meja makan, dan satunya meja untuk yang ada di apa mimbar itu awal kita tabur itu, dan lewat itu terus ada jalan saja, terus Tuhan buka jalan. Tapi pertanyaan saya, titik baliknya tuh apa? Karena pasti pertama kali seorang pendeta itu diterjunkan ke desa, pasti juga bayangannya pasti wah bakal hidup susah, bakal kekurangan, bakal sengsara. Kok tiba-tiba punya ide bisnis? Nah itu titik baliknya tuh apa? Kok tiba-tiba punya Seperti ide bisnis gitu. Biasanya begini, jadi kalau seseorang itu ketika diberhadapkan dengan situasi yang sulit, justru itu pikirannya itu akan muncul. Bukakan. Iya. The power of Akan pepet. terbuka, betul. Nah, Betul, kalau Bapak. orang itu udah terhimpit, udah istilahnya ngalami kesulitan, biasanya dia akan santai-santai Di aja. zona nyamannya. Ya hidup di zona nyaman. Nah, lewat itu justru kita bisa melangkah dan Tuhan buka jalan. Buka jalan. Seperti itu. Ya intinya tuh jangan pasrah dengan keadaan lah. Yang Mengolah, bisa merubah keadaan tuh kita sendiri ya Pak. Ya? Betul, yang bisa merubah mengolah keadaan kita apa sendiri. yang sudah Tuhan berikan. Iya. Skillnya Mae dalam berbicara, dalam menjual itu wah luar biasa. Dan terutama banyak relasi itu penting. Harus banyak relasi. Jadi salah satu kuncinya juga punya banyak temen, betul Iya. nggak Mak? Betul. Punya banyak relasi, punya banyak link. Itulah yang bikin bisnisnya bisa jalan ya. Iya. Supaya bisa jalan terus ya rendah hati. Jadi Bu Marta ini punya komunitas, channelnya banyak, linknya banyak. Senang. Nggak Jadi cuma ketika teman-teman ya Mak. ya ketika dia posting jualan apa pasti laku, Aku. pasti laku. Pak waktu posting nggak pakai acara nangis-nangis gitu. Waduh, Minta tolong. itu minta-minta itu. Limitnya nanti minta-minta malahan. Aduh. Mae dulu berangkat ke sini ke desa. Cuma punya motor satu ya Mak. Ya, betul. Motornya otok-otok sisan guys. Kalau- Tumpaki wong loro lemu-lemu anaknya loro. Orang empat. Standarnya Sekarang- muncul. Mobilnya loro. Motor berapa Mak? Motor dulunya 2. Terus Sekarang? sekarang Satu. karena Bawaan kebutuhan satu. anak kuliah toh. Tak. Aduh, satu. Anaknya aja keren, kuliahnya di Satya Wacana. Nanti Kemarin terus. magang di SCTV. Kurang keren apa coba. Bapaknya Karena wisuda kemarin. bersyukur. Nah, ini Pak Nasri itu kemarin habis wisuda S1, STH-nya kemarin di STT Sangkakala ya Pak ya. Saya Iya. tinggal tesis saya yang belum. Kalau Mak Doakan. mau Doakan. S2. Tampung Ya, udah oke. S10. Ya menanggapi pertanyaan tadi, ya, katanya kalau Saya apa, sambil minum. Ya, pendeta di desa, pelayan di desa itu selalu image-nya itu kasihan, nah, image-nya selalu minta-minta. Tapi kita berdua punya moto yang sangat luar biasa kita terapkan. Jadi Foto apa micin Pak? moto, Oh, moto. bukan multo ya. bukan moto, tapi moto. Jadi moto kita itu ya dikatakan harus di bumi seperti di surga. Iya. Walaupun kita ada di bumi ini, di dunia ini, tapi gaya hidup kita gaya hidup surga, selalu bersuka cita, Pak ya Budi lu. tersenyum. Jadi itu yang menarik berkat Tuhan turun atas hidup kita. Jadi orang melihat itu ya kita tuh seperti orang kaya.
memang betul-betul kita kaya. Amin. Sampai pernah menyarankan ya, ada orang tidak punya rumah, akhirnya kita sarankan nandur gedang jadi gedong. Oh iya itu. Jadi kita ada Jadi salah gedang, satu jadi jemaat itu dia waktu itu minta didoakan. ya minta ya. didoakan karena hidupnya itu selalu kontraktor. Jadi kontrak rumah sana, kontrak rumah sini. Wah, Pak kira kontraktor Iya. gedung, Pak. Akhirnya dia minta supaya didoakan supaya bisa beli tanah. Dan dengan saya juga ajarkan doa, tidak hanya segera berdoa tapi harus berusaha. Ketika mereka sarankan itu, ya Tuhan itu kasih inspirasi kepada saya tanam pisang. Akhirnya tanam pisang 1.500. Jadi ketika tanam pisang itu, ya biasanya kalau tanam pisang itu kan panennya tidak seperti tanam-tanam jagung, padi itu 3 bulan panen. Kalau ke pisang ke 1 tahun. Nah selama 1 tahun itu tanah itu harus dikasih yang namanya istilah tanaman tumpang sari. Tahu tumpang sari? Tumpang Nggak sari tahu. itu ya ada kacang, ada jagung, Karena ada sari. ya ada ya ketela. Maksudnya di sela-sela Di pisangnya. sela-sela Ya. itu sebelum pisang itu Tanah-tanahnya sebelum pisang panen. tumbuh besar kasih itu. Lah akhirnya Jadi tetap setelah produktif gitu ya. 1 Ya. tahun panen, ya mulai 1 tahun itu sudah panen. Akhirnya apa? 2 minggu itu bisa panen. Jadi hasilnya tuh luar biasa. Setiap 1 minggu Ya, suatu panen. dia Bisa itu panen. bawa sekitar pokoknya setiap 1 minggu 3 juta. Akhirnya dia bisa beli tanah, terus dia juga bisa bangun rumah. Makanya saya kasih apa kepada dia itu begini, itu dikatakan gedang dadi gedong. Gedong. Weh, mantap itu tagline-nya. Gedang dadi gedong. Dari nandur gedang, saiki duwe gedong. Gedong. nggih. Nah itu gedang dadi gedong. Makanya pertanyaan tadi ya luar biasa. Jadi image orang itu kalau pelayan di desa itu kasihan ke kita. Tapi bagi kita tidak. Tapi apa cukup cuman dengan berdoa, dengan puasa aja, atau harus dengan kerja keras juga sih? Ya harus kerja keras. Ya, Kalau tetap. kita Jadi nggak punya- bisa cuma doa terus tapi nggak Nggak. ngapa-ngapain gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Uang nggak bisa jatuh ya? Nggak Iman bisa, tanpa kita harus- perbuatan mati. Kita Kita harus berusaha, berusaha, tidak harus berusaha. bekerja keras. Nah, tidak berusaha ya. Makanya rekan-rekan yang dengarkan ini ya, jadi Semangat pokoknya. jangan hanya sekedar kita berdoa yang menantikan berkat jatuh dari langit, itu mustahil. Mustahil. Makanya kita harus berdoa, bekerja Berusaha. keras, berusaha. Wah, keren. Usaha. Ya. Jadi selama ada kesempatan kita lakukan, kita kerjakan, jangan kita bermalas-malasan. Dan teman-teman tahu ya, Pak E dan Mak E itu di sini di desa Segemani itu menggembalakan bukan cuma satu gereja loh. Buat terus sekarang udah jalan, udah enak, pelayanan kemana-mana, ikut acara di four wheel, ikut acara di rayon, di mana-mana. Saya lihat Mak itu kan aktif banget. Nah, Mak itu di mana-mana ada, acara apa aja ikut. Kalau Itu gada. akan nggak capek toh Mak? Gini, kemana ya kita itu di mana-mana ada, karena kita tahu Tuhan pun di mana-mana juga ada. Lah itu. Jadi di mana-mana kita ada karena kita punya prinsip begini. Ketika ada kesatuan, ada kesatian, di situ apa? Ada berkat Tuhan. Dan di situ kita harus jadi figur, jadi contoh Jadi berkat. bahwa kita harus jadi berkat. Dan saya rasa disitulah kuncinya kenapa Iya. kok keripiknya laris, karena Iya. kenalannya jadi banyak. Iya, ya, Mak. relasi. Ada relasi nilai penting. plusnya dengan kita Betul. ikut banyak kegiatan itu. Dan nggak orang-orang. milih-milih relasinya ya. Nggak cuma teman-teman seiman ya Mak. Ya? Betul. Mak aja ikut senam-senam sama Oh iya. ibu-ibu di sini. Iya. ya, Mak. Semuanya diikuti. Semuanya ikut bank sampah juga. Nggak cuman apa teman-teman seiman aja dia ikut kumpulan Iya. orang muslim juga ikut. Ya, Intinya komunitas. itu ya kayak ngumpulin sampah-sampah botol-botol daripada dibuang kan dikumpulin ditempatkan bank sampah jadi uang Ya, bank ya sampah. ibu-ibu yang mau masak jangan disebar sampahnya dimasukin aja dikumpulin nanti ikut komunitas bank sampah gitu. Banyak di mana di desa di kota juga sekarang Ya banyak. sekarang udah mulai banyak sih RT Iya. RT gitu ngadain Iya. bank sampah. Itu karena untuk apa ya membersihkan
lingkungan untuk juga mengurangi. kan. Cuman bedanya kalau di desa itu sampah-sampahnya bagus, ada daun pisang, ada Iya. rumput-rumputan masih bisa diolah. Kalau di Kalau di kota, kota, itu sampahnya La Fonte, mana bisa diolah? sampah basah. Tas kresek Indomaret. Iya 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 iya. Terus saya mau tanya dikit nih, anaknya Mae yang Bella itu kan kemarin katanya sampai kerja di SCTV ya Mak. Wah, Iya. keren banget. Iya, magang di sana. Magang di sana. Bukan kerja tapi Oh, magang. magang. Tapi ini juga dikejar. Cepat menyelesaikan S1-nya terus langsung sudah Nanti dipanggil diterima ke di SCTV. SCTV Jadi Indosiar. sudah ada channel untuk masuk ke sana. Oh, nanti bisa SCTV. bawain acara bareng Jeremy Teti gitu. Oh. Oh iya iya iya, SCTV Teti. Oke. Ini sambil dimakan Mak, singkongnya Mak. Wah, enak. Ya, aku udah kenyang. Ya, Tapi harus. bener loh, enak Ayo, loh. ayo. Itu satu pak cuma 15.000. Hmm. Tinggal goreng. Ya kayak singkong di 9. Di salah. Terus perkembangan perekonomian sekarang di daerah Sudirman juga katanya tambah maju ya Pak. Banyak Sekarang pabrik-pabrik masuk. semakin Ada pabrik maju, semen juga. semakin maju. Beberapa tahun ini, 5 tahun ini desa kami ya Sudirman itu sudah ada kemajuan yang sangat luar biasa. Apalagi sudah ada pabrik semen. Apalagi Di- Semen apa kenapa itu ya? Semen apa ya? Itu semen merger Semen- sama semen Gresik. semen Oh, mergernya Ada sama. merger sama Gresik. Itu Ini nanti pabrik semen terbesar di 2000 Asia Tenggara. 2022 kayak operasi. Baru operasional. Berarti belum dipasarkan ya? Belum. Belum. Tapi ya keren juga dulu desa ini dulunya sepi ya kan. Otomatis harga tanah jadi naik ya? Harga tanah sudah mulai naik, ini semuanya naik. Jadi Apalagi sekarang tanah ya di pinggir jalan itu. sudah mahal. Dan Emang sebenarnya paling enak sih investasi tanah ya. Investasi Karena tanah harganya pasti naik terus. dulu sini murah Dulu nggak dijamah orang sini ya, pada Ya, nggak mau ya. tidak mau. juga Mahal. apa ya? Sini tuh kayak dikatakan desa pelosok lah sini tuh. Dan sekarang sudah tidak Sekarang kosong lagi ya anak-anak sudah sudah banyak yang merantau. Apalagi sekarang kan banyak kan pabrik. sering kan makan di situ. Ada restoran. Ini ada restoran namanya Omat Makan OMG, Jowo. Ya. OMG, bukan Wah. oh my god loh, tapi OMG Omat Makan Oh, enak-enak, Jowo. murah lagi. Enak. Kapan-kapan kita Enak, review. harus Kita kesini. naik. Enak teman, sukses loh, sukses. Yes. Soto itu cuma berapa? Kata Bu Indah sukses. 10.000. Tadi saya makan nasi Soto gandul 5.000. 10.000. Burger 11.000. Enak tuh katanya. Kepala manyungnya jos juga 21.000. 20.000. Terus kalau di desa gitu, kalau sore malam gitu, hiburannya apa Mas? Saya Kegiatannya apa untuk mengisi? ya Kegiatan hari-hari setiap ini. sore tidak lupa kita doling sih terutama. Mendoakan Juga keliling. daerah-daerah ini Kunjungi supaya jemaat-jemaat ada juga ya. Iya. ketenangan, biar daerah ini juga diberkati Diproteksi, Tuhan, dilindungi diproteksi Tuhan. Tuhan. Jadi bukan gereja tok yang kita doakan, tetapi lingkungan sekitar, tanah-tanah yang diduduki masyarakat di Sudirman ini Doakan ya. didoakan supaya apa yang dikerjakan tuh Tuhan buat berhasil. Nah, kalau kita doakan setiap hari kita doling ya, pasti ya kalau rakyatnya ini diberkati, ya kan? Kita juga ikut senang. Nggak ada yang namanya melarat lah bahasa Jawanya itu. Saya dulu kenal Mak E sama Pak E itu karena waktu itu saya bangun rumah walet di daerah Gedung Jati Iya. sana. Jadi saya nginep di sini sekitar 3 bulan. Iya. Waduh, makanannya nggak kalah sama di kota. Tiap hari Tempat- Mak E masak enak-enak. Tempat duduknya di sini sambil baca koran. Terus sekarang kedepannya apalagi Mak yang mau dikerjain kira-kira? Ada rencana apa ke depan? Apa mau melebarkan bisnisnya apalagi? Ya doakan aja, rencanakan sini dekat pabrik semen ya ada seorang pastor lah mendoakan kita nanti akan dapat apa 30 unit Indekos Indekos. 30 Maksudnya? kamar. pastor itu Maksudnya Mak E mau mengelola Ya, atau enggak. dia bernubuat? dia Iya. berbuat untuk kita ya apa yang dia doakan kalau itu baik kan kita amini tau. Seperti mobil itu kita dulu kan tidak ada punya mobil begitu pastor itu bilang didoakan dapat tahun ini dapat 2 mobil ya benar tak ini kita tangkap Bisa minta nomor WA nya Pak?
biar doakan Pak. Biar didoakan dapat DM. Oke, nanti Boleh, saya, boleh. saya langsung video call aja. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, mau di desa, mau di kota, Bersyukur pokoknya. bersyukur dan jangan pernah mengeluh sama keadaan. Betul. Ini contohnya Mak sama Pak di desa, walaupun di panggilannya. desa pelosok, tapi tetap bisa hidup enak, bisa jalan-jalan, ekonominya juga bagus. Ini belum koneksi Mak loh guys, karena di meneh. Pokoknya gini lah, pasti ada prosesnya ya. Tapi kalau Tuhan kasih proses, ya wis jangan protes. Kasih Tuhan juga kan. Iya. Nggak usah protes. Jadi kuncinya itu mengucap syukur. Ucap syukur. itu Ketika kita mengucap syukur, pasti sesuatu yang besar terjadi atas hidup. sampai orang pasar tuh gini ya. Misalkan Pak Nasir ini pergi sendiri. Loh Pak, kok sendirian? Ibu Marta di mana? Karena kita terbiasa kemana-mana itu Pasangan yang Pasangan pergi yang mana-mana bareng ya. berdua. Tapi kamar mandi nggak bareng ya. ya bareng kan kamar mandinya dua. Jadi Pak E dan Mak E itu benar-benar contoh hidup buat saya bagaimana saya harus berkehidupan suami istri, membina rumah tangga yang baik. Mereka ini akur banget, jarang kali saya lihat bertengkar, berbeda pendapat pasti ada. Orang Ada. beda pendapat tuh ada, tapi segera diselesaikan, tetap rukun, tetap sama-sama, tetap bahagia. Itu yang jadi contoh buat saya dalam jalan kehidupan. Jadi teman-teman semua ingat pesannya Pak E, pesannya Mak E, harus bersyukur, Ya. tetap berdoa mohon sama Tuhan, tapi jangan lupa harus juga kerja keras. Ya. Ya, harus berinovasi, jangan jadi orang yang pasif, jangan menerima dengan keadaan. Masa pandemi nggak bisa apa-apa, wes neng omah aja nggak ngerjain apa-apa, nanti juga ada berkat turun. Sopo sih mengeteri, harus kerja, harus Ya. berinovasi. Kalau udah ngerjain apa-apa ya kita nggak akan terima apa-apa. Tuh, nggak terima apa-apa. Ya, dan unity ya, ada kesatuan itu berkat. Suami istri kalau bisnis harus hati, kalau enggak Harus terbuka juga. Jadi saya rasa cukup sekian, Ya. banyak pelajaran hidup yang kita bisa pelajari dari wawancara kita sore hari ini, bagaimana Mak E dan Pak E itu bisa hidup rukun, akhirnya dimanapun Mak E Pak E berada, berkat Tuhan itu selalu ngikuti ya. Yes. Bukan kita yang ngejar berkat, berkatnya yang ngejar Ngajar kita. kita. Nah, terakhir nih bagi penutup dari Mak E dulu. Mm-mm. Kira-kira apa pesannya buat anak muda, milenial, Ya. kekinian, zaman sekarang, biar mereka tuh tetap semangat, nggak kalah sama Mak E sama Pak E yang mungkin usianya udah dewasa, lebih Ya. tua dari mereka, tapi Mm-mm. tetap semangat berbisnis lah. Pesan-pesan buat teman-teman yang masih muda tuh apa kira-kira? Kalau pesan saya ya banyak relasi tentu ya, karena supaya bisnis berjalan ya. Terus nggak usah pilih-pilih berrelasi ya, jangan sombong, tetap rendah hati ya. Tadi hormati orang tuamu itu supaya bisnisnya berkembang terus ya. Yang itu ya buat penyemangat anak-anak muda, dan jangan pernah malu apa yang kita lakukan. Karena selama kita lakukan, kita nggak pernah malu, di situ orang bisa melihat, oh orang itu kok bisa berjalan nggak pernah malu. Justru dengan kita nggak malu, yang penting jangan malu-maluin ya, nggak Justru malu. kalau nggak kerja apa-apa malu-maluin. Nah itu maksud saya gitu. Jadi apa yang kita jual, kalau itu benar dari hati dan kita nggak pernah malu, banyak orang beli produk-produk kita. Nah, Oke. Itu dari sisi Mak E. Sekarang dari sisi Pak E sebagai laki-laki yang selalu mensupport Mak E dalam berbisnis, kira-kira pesannya buat teman-teman apa? Oke, pesan saya buat rekan-rekan, buat teman-teman Pecinta YouTube ya. pecinta YouTube, pesan saya kita harus tetap semangat, mengucap syukur, selalu berinovasi apa yang kita kerjakan, dan sekali lagi jangan pernah kita ini menyerah, terus tetap semangat. Harus kerja keras ya Pak. Harus kerja keras itu pasti ya, tidak hanya sekedar doa tapi harus kerja keras, dan kita harus jaga integritas kita ya. Betul. Jaga integritas Sudah. kita supaya apa, kita bisa dipercaya Jujur dengan diri oleh sendiri. banyak orang,
Dan satu hal saya pesan, kita harus belajar untuk jujur dengan diri kita sendiri. Dan ketika kita jujur dengan diri kita sendiri, dimanapun kita berada, Ada pasti damai hidup sejahtera. kita akan jadi berkat dan akan ada damai sejahtera. Dan percaya kepada diri sendiri. Wah, percaya diri. Percaya diri. Jangan lebay tapi. Ya. Ya, kira-kira seperti itu obrolan kita sore hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dengan tentang obrolan tadi. Ya. Banyak value-value kehidupan yang teman-teman bisa ambil. Ya, walaupun sederhana di desa, tetapi tidak desa. Rezekinya tetap kota. Kota. Tetap happy. Tetap Harus happy happy, karena harus hati happy. yang gembira adalah Obat obat yang yang manjur. manjur. Rekan-rekan YouTuber. Yang kalah main tua-tua guys. Awet Yuk, muda. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Eh. Bye.